Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menyimak video kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya saya di sini ingin mempresentasikan mata kuliah e-commerce. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Ros Ernianti dengan nomor induk mahasiswa 1901020009 dari program studi budidaya perikanan atau aquaculture Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Gresik. Baik, untuk selanjutnya akan saya paparkan pada video selanjutnya. Latar belakang dari e-commerce. Seiring berkembangnya teknologi internet yang semakin canggih pada saat ini, semua manusia tidak ada yang tidak kenal dengan media internet atau media sosial. Sistem penjualan jarang sekali saat ini tuh menggunakan media secara langsung atau konvensional. Kebanyakan menggunakan media seperti internet untuk berjualan, untuk memudahkan produsen atau konsumen serta pembeli dalam berinteraksi. Penjualan adalah melalui media elektronik atau e-commerce. Istilah e-commerce sendiri ini dapat melibatkan lebih dari satu perusahaan. Jadi e-commerce tersebut itu di dalamnya itu terdapat beberapa perusahaan, bukan hanya satu perusahaan saja, dan dapat juga diaplikasikan hampir setiap jenis hubungan bisnis. Untuk definisi e-commerce sendiri ini, e-commerce merupakan media elektronik yang dibahas dalam materi akan lebih difokuskan dalam hal penggunaan media internet seperti jaringan publik yang besar dan dapat diakses dengan murah, mudah, serta mengaksesnya itu dengan cara cepat. Nah, untuk slide selanjutnya ini terdapat beberapa keuntungan untuk menggunakan e-commerce. Untuk yang pertama ini keuntungan bagi perusahaan sendiri yang ada di dalam naungan e-commerce. Untuk keuntungan yang pertama ini yakni menghemat jam operasional. Jadi dengan adanya e-commerce ini, jadi kita bisa menghemat jam operasional yang awalnya mulai pukul 7 sampai pukul 3 sore itu buka terus, dan dengan adanya media e-commerce ini kita bisa menggunakan jam-jam tertentu untuk melayani konsumen. Untuk yang kedua, memperpendek jarak atau perluasan pasar dan perluasan jaringan mitra bisnis. Untuk yang ketiga ini biaya telekomunikasi yang lebih rendah. Jadi dengan adanya e-commerce ini biaya telekomunikasi dengan konsumen, pembeli, produsen itu jauh lebih rendah. Untuk yang keempat, digitalisasi proses dan produk. Untuk yang terakhir, batasan waktu kerja dapat diatasi. Untuk selanjutnya, keuntungan menggunakan e-commerce bagi konsumen. Bukan hanya perusahaan saja yang memiliki keuntungan. Konsumen juga memiliki keuntungan dengan menggunakan e-commerce tersebut, yakni yang pertama, efisien waktu dapat diakses penuh 24 jam per hari. Jadi di mana saja kita bisa mengakses media e-commerce tersebut dengan melakukan hal-hal apapun.
Yang kedua yakni perbandingan harga yang terjangkau. Jadi dengan adanya media e-commerce ini, konsumen itu lebih bisa memilih harga mana sih yang paling terjangkau dari toko A sama toko B, seperti itu. Untuk yang ketiga, lebih banyak pilihan. Jadi dengan adanya e-commerce ini, konsumen bisa membandingkan bagaimana sih pilihan-pilihan yang ingin dibeli oleh konsumen tersebut. Jadi kita sebelum membeli itu kita bisa memilih dari banyak-banyak toko. Untuk keuntungan yang terakhir, proses pengantaran produk yang inovatif. Jadi keuntungan konsumen ini, proses pengantarannya produk yang inovatif. Jadi adanya kurir-kurir atau pengantar produk-produk tersebut. Untuk selanjutnya, kekurangan e-commerce bagi perusahaan. Jadi perusahaan dengan adanya e-commerce, perusahaan juga memiliki kekurangan, yakni keamanan sistem rentan diserang. Terdapat jumlah laporan mengenai website dan basis data yang dihack. Jadi keamanan sistem itu mempengaruhi tidak aman seperti itu, dengan adanya orang yang bisa menghack akun-akun bisnis, akun media sosial seperti itu, dan berbagai lubang kelemahan keamanan dan dalam software. Hal ini dialami oleh sejumlah perusahaan besar. Seperti masalah keamanan ini menjadi sangat penting, karena bila pihak lain yang tidak berwenang bisa menembus sistem toko tersebut, maka dapat menghancurkan bisnis yang telah berjalan atau yang telah dibangun perusahaan tersebut. Persaingan tidak sehat di bawah tekanan untuk berinovasi dan membangun bisnis untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dapat memicu terjadinya tindakan ilegal, yaitu penjiplakan ide dan peran usaha. Jadi kekurangan dari perusahaan tersebut itu adanya orang yang ingin melakukan tindakan ilegal pada produk-produk yang original. Jadi itu adalah suatu kekurangan. Yang selanjutnya, masalah kompatibilitas teknologi lama dengan yang lebih baru, dengan perkembangan dan inovasi yang melahirkan teknologi baru. Sering muncul masalah, yaitu sistem bisnis yang lama tidak dapat berkomunikasi dengan infrastruktur berbasis web dan internet. Hal ini memaksa perusahaan untuk menjalankan dua sistem independen yang tidak dapat saling berbagi. Hal ini dapat mengakibatkan pembengkakan dalam biaya. Untuk selanjutnya, ini adalah kekurangan e-commerce bagi konsumen, yakni yang pertama, biaya tambahan untuk mengakses internet. Untuk ikut dalam kegiatan e-commerce dibutuhkan koneksi internet yang tentu saja menambah pos pengeluaran bagi konsumen. Ya, maksud dari hal tersebut yakni kita mengeluarkan biaya untuk mengakses media e-commerce tersebut. Untuk yang kedua, biaya peralatan komputer diperlukan untuk mengakses internet. Tentu saja dibutuhkan biaya untuk mendapatkannya. Perkembangan komputer yang sangat pesat menyarankan konsumen untuk juga mengupdate peralatannya apabila tidak ingin ketinggalan teknologi. Jadi kekurangan untuk yang kedua ini, konsumen harus bisa mengikuti perkembangan teknologi agar tidak ketinggalan pada zaman sekarang. Untuk yang ketiga, resiko bocornya privasi dan data pribadi. Segala hal mungkin terjadi saat konsumen mengakses internet untuk menjalankan e-commerce, termasuk resiko bocornya data pribadi karena ulah orang lain yang ingin membobol sistem yang dimiliki konsumen tersebut. Yang keempat, berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Transaksi e-commerce yang berlangsung secara online telah mengurangi waktu konsumen untuk dapat melakukan proses sosial atau negosiasi atau berinteraksi dengan konsumen atau produsen. Hal ini tidak baik karena dikhawatirkan akan mengurangi rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
Untuk yang terakhir, berkurangnya rasa kepercayaan karena konsumen berinteraksi hanya dengan komputer atau handphone atau media sosial. Untuk slide selanjutnya ini saya memberikan contoh transaksi online dari eBay. Yakni untuk tahapan pertama kita mencantumkan produk-produk yang diperoleh atau dimiliki oleh eBay atau sejenis toko online, yakni eBay, dan untuk dipasang di toko online tersebut. Dan untuk selanjutnya tahap kedua ada pembeli yang berminat. Jadi pembeli tersebut mengakses transaksi online yakni eBay dan berniat membeli produk tersebut. Untuk selanjutnya konsumen tersebut itu melakukan buyer atau pembayaran secara online kepada reseller atau kepada produsen atau perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya, setelah pembayaran, produsen tersebut mengemas barang yang telah diberikan atau dibeli oleh si pembeli tersebut atau si konsumen tersebut. Untuk selanjutnya, barang yang sudah dikemas atau sudah di-packing rapi kita kirim melalui jasa online atau jasa pengantar barang, seperti supplier pengirim barang langsung ke alamat pembeli, seperti itu. Untuk slide selanjutnya, tahap penggunaan e-commerce. Jadi pada e-commerce ini memiliki beberapa tahapan, yakni yang pertama yakni tahap e-katalog, yakni kita memasang atau memasarkan pada suatu toko, atau kita membuat ringkasan seperti itu, membuat katalog katalog itu tersebut menggunakan website sebagai sarana promosi. Jadi kita itu sebelum membuat katalog, kita itu memiliki website sebagai sarana promosi tersebut. Contoh website tersebut seperti www.tokorosherni.com atau bisa www.perikananumg.com, seperti itu. Untuk tahap selanjutnya e-order, yakni para konsumen akan membeli barang atau produk kita. E-order ini menggunakan aplikasi khusus e-commerce dengan menyediakan fitur pembelian online. Jadi para konsumen bisa langsung membeli produk-produk yang kita pasarkan tersebut. Untuk yang ketiga e-payment, yakni e-payment ini proses pembayaran menggunakan aplikasi khusus e-commerce dengan cara menyediakan fitur pembelian atau pembayaran secara online, seperti itu. Untuk slide terakhir, kesimpulan. Jadi dapat saya simpulkan dari presentasi yang saya paparkan di atas. Untuk yang pertama, penerapan e-commerce sudah menjadi suatu hal yang sangat umum dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Tidak berpartisipasi akan menjadikan diri kita berbeda. Jadi kita akan selalu mengikuti perkembangan pada zamannya. Seperti itu, kalau tidak ingin kita ketinggalan zaman. Untuk selanjutnya, perkembangan e-commerce secara global memberikan peluang bagi perusahaan kecil menengah untuk bersaing dengan yang sangat baik dengan perusahaan yang lebih besar. Karena akses pasar yang menjadi setara, peluang ini hanya bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang berkompeten dalam pemanfaatan e-commerce. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila kalian mau bertanya, silakan berkomentar pada kolom komentar yang sudah tersedia. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.